tabayun. Manakala mendengar suatu berita-berita dari PBNU begini. Dulu seorang anggota Nahdlatul Ulama tidak segera akan memviralkan, menyebarkan berita itu. Justru mengklarifikasi, bertabayun. Dan itu senjata kekuatan kita. Sekarang semua itu sudah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Bahwa Harlah Nahdlatul Ulama yang malam ini kita gelar sebagai puncak yang sudah mencapai usia 99 tahun Hijriyah. 1 tahun lagi kita sudah berusia 100 tahun, yakni 1 abad. Kita ingin merefleksi diri dalam usia 99 tahun ini sekaligus sebagai persiapan untuk masuk pada usia 1 abad, yang di situ dijanjikan akan lahir para pembaharu, para pejuang-pejuang yang menyegarkan kembali tatanan-tatanan hidup. Tentu ini sebuah tantangan yang harus bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi dengan tema merawat jagat, membangun peradaban yang membuahkan lestari alamnya, sejahtera petaninya. Ini adalah merupakan sebuah peran sekaligus melaksanakan perintah Allah, karena merawat jagat, membangun peradaban adalah merupakan salah satu sunnatullah, bahkan sunnatullah yang terdepan dari beberapa sunnatullah yang lain. Kenapa manusia kita dilahirkan di planet yang bernama jagat ini? Ya karena ada sebuah tugas untuk merawatnya, memakmurkannya. Wa ansha'akum fil ard minal ard wasta'marakum fiha. Allah lah yang menciptakan kalian dari bumi. Wasta'marakum, dan memerintahkan kalian untuk memakmurkan bumi ini. Jadi kita pada khususnya Nahdien-Nahdiyat inilah yang memang mendapat tugas untuk memakmurkan jagat ini. Adanya jagat sepertinya mulazamah menjadi sebuah talazum dengan wujudnya makhluk yang berupa manusia ini, karena manusia adalah perawatnya. Oleh karena itu sebuah kesempatan sekaligus mengingatkan kita yang mungkin kita lama lupa atas tugas-tugas misi kehidupan kita ini untuk merawat jagat ini. Dan dari jagat inilah diharapkan akan lahir khalifah fil ardh. Yang menyemarakkan, meratakan kesejahteraan, kejujuran dan keadilan. Karena rahasia sebuah
nikmat Allah berupa kekuasaan, manakala kekuasaan itu diisi oleh kesejahteraan dan kejujuran serta keadilan yang merata. Imam Ghazali Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi pernah menyatakan di dalam kitab At-Tibrul Masbuknya, belum menyatakan alam, yakni dunia ini pernah dikuasai oleh orang penyembah api, orang Majusi, tidak kurang daripada 4.000 tahun. Bayangkan 4.000 tahun mereka pernah menguasai dunia ini. Melebihi pada masa Orde Baru, kekuasaan-kekuasaan yang lain 4.000 tahun. Dan yang dikuasai dunia bukan sebuah teritorial, bukan sebuah negara, tapi dunia yang tanpa batas. 4.000 tahun. Apa rahasianya? Rahasianya karena menebarkan kejujuran dan keadilan. Kejujuran dan keadilan itulah sebetulnya merupakan sifat lazimah kita. Pemiliknya adalah kita. Tapi kenapa dan kenapa? Ini pertanyaannya. Orang lain menerapkan sifat kemuliaan kita, sifat lazimah yang mestinya kita miliki, kita terapkan, dan Allah memberikan imbalan mampu 4.000 tahun menguasai dunia. Kekuasaan yang terakhir adalah Kaisar Anushirwan. Di saat wafatnya Anushirwan, Rasulullah menyampaikan bela sungkawa, ta'assaftu ala mauti arba'atin minal kufar, yaitu antara lain adalah Hatim At-Ta'i, lalu termasuk Anushirwan li adlihi. Mereka orang jahiliyah, tapi karena keadilan dan kejujurannya diterima, dan Rasulullah pun mengucapkan bela sungkawa. Salah satu contoh kejujuran dan keadilannya dicontohkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab tersebut. Ada rakyat daripada Kaisar Anushirwan yang sedang bersengketa gara-gara tetangga ini membeli sebidang tanah. Katakan si A membeli tanahnya si B. Setelah diselesaikan semua administrasinya, surat-surat diserahkan, sahlah menjadi milik si B tanah ini. Begitu tanah digali mau dibangun karena merasa sudah sah menjadi miliknya, tiba-tiba dalam penggalian ini, dalam proses penggalian menemukan harta karun yang ada dalam tanah yang baru dibeli. Begitu menemukan harta karun, langsung tanah ini yang galian yang baru dikembalikan, diratakan seperti semula. Akhirnya dengan marah membawa surat-surat mendatangi rumah si A penjual itu, menyatakan kamu salah menjual tanah. Kamu salah menjual tanah. Tidak benar. Si A terkejut. Loh, apa yang saya perbuat sampai saya dianggap salah? Bukankah tanah ini tanah saya, tanah warisan, tanah dari pemberian orang tua saya, bukan tanah longsor ini. Tanah hak milik, apa salahnya? Kata si B, salahnya karena tanah yang baru kau jual, karena di dalamnya ada harta karun.
Makanya mana uangku, ini suratnya saya kembalikan, tanahmu saya kembalikan, karena kamu menjual tanah yang di dalamnya ada harta karun. Kira-kira ada enggak sekarang orang semacam ini? Yang mana orangnya? Lalu si A penjual pun menolak. Saya tidak mau, ini sudah sah. Surat sudah saya serahkan, saya sudah menerima uang, sah. Berarti tanah itu sudah sah milikmu. Adapun kamu menemukan harta karun, ya itu rezekimu. Saya tidak mau tanah dibatalkan. Dua-duanya ngotot, saling menunjukkan kejujuran. Akhirnya tidak selesai, keduanya bersepakat, ayo kita lapor ke kaisar kita yang terkenal adil dan jujur. Apapun keputusannya kita terima. Maka datanglah ke kaisar. Ini dalam kitab At-Tibrul Masbuknya Imam Ghazali. Begitu Kaisar Anushirwan mendengar laporan rakyatnya saling unjuk kejujuran, dia senyum, memuji umatku luar biasa, saling unjuk kejujuran. Akhirnya sang kaisar bertanya, coba si A, kamu sudah berkeluarga, sudah, punya anak, punya. Apa anakmu lelaki? Si B sudah berkeluarga, sudah, punya anak, punya. Anakmu apa? Perempuan. Sudahlah kalian berdua, nikahkan anakmu yang laki dengan anak tetanggamu yang perempuan. Akhirnya kamu berdua menjadi keluarga besar. Penemuan-temuan harta itu berarti sudah milik kalian bersama. Ini tanpa sedikit pun ada keinginan seperti yang sering kita dengar saat-saat ini. Kalau ada orang lapor seperti itu, yang dilapori sudah jaga-jaga. Wah, ini 30% ini kira-kira. Ini justru dikembalikan semua, kamu berdua jadi keluarga besar, buat penemuan harta ini untuk merayakan pernikahan dan untuk kehidupan kesejahteraanmu. Tapi kalau di tempat saya ya seperti tadi itu, kalau ada orang lapor semacam itu paling tidak 30%. Yang lucu, dia tidak ikut menjual, hanya cuma mendengar, dia minta bagian 10%. Katanya uang dengar itu. Justru yang lebih lucu lagi, sudah tidak dengar, hanya tiba-tiba tahu, minta 5%. Alasannya apa? Uang kaget itu. Ini orang yang katakan di luar kita, tapi menerapkan kejujuran, keadilan, Allah menerimanya walaupun itu hanya di dunia. Makanya ada sebuah nadom menyatakan, wa kullu ma wafaqa syar'ana syukir, wa kullu ma khalafa syar'ana nukir. Apapun dan siapapun yang melakukan kok pas cocok dengan syariat, diterima oleh Allah, syukir. Dan sebaliknya siapapun yang melakukan perbuatan yang melanggar, walaupun dia muslim, katakan nukir, diingkari dia itu. Maka hal-hal yang seperti inilah sebetulnya ajaran kita. Maka menghadapi harlah ini kita perlu merefleksi, mencari-cari. Ya. Mungkin ini tugas suriah. Ya.
mencari berkah-berkah yang semacam ini. Makanya dulu di Nahdlatul Ulama itu dikenal dengan sami'na wa ata'nanya. Justru ini merupakan sebuah kekayaan yang luar biasa. Bahkan menjadi sebuah kekuatan. Dan terbukti sekarang ini Nahdlatul jadi organisasi yang terbesar. Tadi disebutkan terbesar di dunia. Bahkan menurut saya bukan hanya di dunia, terbesar sampai di akhirat. Kenapa? Karena yang tercatat dan diakui sebagai anggota Nahdlatul Ulama bukan yang hidup seperti kita-kita. Yang meninggal pun masih diakui sebagai mereka anggota Nahdlatul Ulama. Makanya kalau ada teman-teman dari Nahdlatul Ulama yang meninggal kemarin, seminggu yang lalu atau kapan, dibacakan suratul Fatihah, disebut anggota kita kemarin meninggal dunia, masih disebut anggota kita. Nah kalau yang sudah meninggal kita tetap dihitung, ya jelas terbesar dunia dan akhirat. Merefleksi diri. Maka di dalam surat Al-Maidah atau apa saya lupa, ayat menyatakan wadhkuru nikmatallahi alaikum wa mitsaqal ladzi wathaqakum bi idz qultum sami'na wa ata'na. Ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan pada kalian, wa mitsaqahu, dan misak Allah, perjanjian Allah, amanah, kesanggupan kita untuk melaksanakan sebuah tugas, termasuk pengurus PBNU, PWNU, PJNU, MWC, ranting, kesungguhan dan keteguhan hati untuk melaksanakan sebuah tugas. Wa mitsaqul ladzi wathaqakum bi. Kapan Allah memerintahkan mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah, anugerah Allah, idz qultum sami'na wa ata'na. Di saat kalian mengucapkan sami'na wa ata'na. Loh, kata sami'na wa ata'na itu justru membuahkan sebuah kesejahteraan. Melahirkan sebuah anugerah. Makanya dulu sami'na wa ata'na ini merupakan senjata. Dan sekarang kemana perginya sami'na wa ata'na ini? Bahkan tabayyun. Manakala mendengar suatu berita-berita dari PBNU begini. Dulu seorang anggota Nahdlatul Ulama tidak segera akan memviralkan, menyebarkan berita itu. Justru mengklarifikasi, bertabayyun. Dan itu senjata kekuatan kita. Sekarang semua itu sudah hilang. Sehingga ada pertanyaan, ghiyabu makna Nahdlatul Ulama, dengan hilangnya dua pusaka sami'na wa ata'na dan yang disebut dengan tabayyun itu tadi. Mari, ini kesempatan kita. Dua hal ini kita angkat kembali, kita jadikan sebagai sebuah pertanda kita ini adalah warga Nahdien Nahdiyat yang tulen, yang 24 karat. Insya Allah kebesaran kita ini bukan sekadar kebesaran secara jumlah, tapi juga kebesaran dalam keberkahan produk-produk, terutama program yang sudah dicanangkan oleh Tanfidiyah, sehingga betul-betul menjadi program yang betul-betul sampai pada sasaran, bisa dirasakan
Karena amanah untuk mengangkat, mensejahterakan umat sebagai amanah yang telah dititipkan melalui isyarat-isyarat Syekhana Khalil dengan tongkat komandonya, dengan ayat di surat Toha 17-23, itu betul-betul bisa kita lakukan dan kita buktikan. Inilah harapan-harapan di dalam kita merefleksi diri. 9-10 tahun bukan usia yang pendek, tapi sudah cukup tua dan matang. Waktunya kita menunjukkan pada dunia, NU bukan sekadar besar jumlahnya, tapi besar kekuatan ekonominya, kesejahteraannya, kejujurannya, bahkan akan semua itu menjadi kemaslahatan untuk semua bangsa. Ini harapan kita. Para hadirin hadirat, kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir, bahwa nurullah seperti ayat yang kami sampaikan ini adalah merupakan, bisa dianggap sebagai ilham atau sebuah rencana besar dari Syekhana Khalil, yang pada akhirnya beliau mengirimkan tongkat dan surat Toha ayat 17-23 di samping seutas tasbih, karena semua itu adalah untuk menjaga nurullah itu tadi. Tongkat adalah sebagai komando, di samping untuk mengais rezeki, menaikkan tingkat taraf ekonomi keumatan, dan banyak lagi kepentingan-kepentingan di dalam tongkat ini. Kita cari tongkat itu sekarang di mana? Apakah di Sumatera Selatan? Atau Sumatera Selatan sudah melakukan sistem tongkat ini atau masih belum? Atau di mana akan kita cari? Tapi yang jelas saat ini tongkat itu bisa berupa AD/ART yang di situ ada qanun asasi, ada mumayyizat, ada khasais, dan ada lembaran-lembaran khittah dan lain sebagainya. Mari kita rawat untuk sekaligus juga merawat jagat, membangun peradaban, lestari alamnya, sejahtera petaninya. Terima kasih atas semuanya, panitia, Gus Nusron, dan semuanya, terutama Bapak Gubernur. Kalau tidak ada bantuan Bapak Gubernur, tidak semeriah ini mungkin, ya, dan lain sebagainya. Jazakumullah khairal jaza. Ihdinas mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.